Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa indal malikil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ma'asyaral hadirin, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur Allah SWT, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, ditetapkan iman Islamnya, dan diijabah semua niat hajatnya. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, syukurlah pada malam yang penuh barakah ini kita masih diberikan umur, sehat badan, dan juga kesempatan waktu dapat kembali hadir di aktivitas kita setiap Lailatul Rubuh, ba'dal Isya, di malam Rebuh, ba'dal Isya, mengaji menuntut ilmu melalui renungan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Yang mudah-mudahan apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari mendatangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amal ibadah kita ini sebagai amal-amal yang sempurna dalam peribadatan kita. Karena ilmu ini merupakan penunjang jalannya amal ibadah. Ilmu harus diamalkan, amal harus didasari ilmu. Makanya kita ini ngaji, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan, dan amal ibadah kita semua sudah didasari ilmu yang benar, sehingga kita tidak terkecoh dengan hal-hal yang membatalkan daripada ibadah kita, termasuk sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Sedikit sebelum kita memulai mengaji menuntut ilmu, di awal pembukaan majelis ilmu ini kita ingatkan tentang pentingnya orang yang berilmu, menuntut ilmu ya. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. Di situ Allah ceritakan tentang orang yang paling takut sama Allah. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah itu ialah para alim ulama. Nah, orang yang alim ulama itu nggak bisa langsung jadi alim kalau nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, nggak belajar ilmu. Nah, ini pentingnya nuntut ilmu itu mencetak kita jadi orang alim. Nah, kalau sudah kita alim, maka orang-orang ini yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya yang paling takut sama Allah. Kenapa dia paling takut sama Allah? Jelas, karena orang alim itu mengetahui al-arifina billah. Siapa itu zatnya Allah? Karena dia alim, ngaji, belajar. Ya, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ya kan? Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis. Itu dijabarin tentang sifatnya Allah, nama-nama Allah, kudrat-kudrat Allah, syariat-syariat yang Allah berikan sama kita, hukum-hukum yang diajarkan. Itu nggak mungkin bisa diketahui tanpa belajar. Nah, yang tahu para alim ulama, orang kerjaannya dia ngaji sampai jadi alim. Nah, setelah dia tahu Allah itu maha besar, dia takut, nggak berani macam-macam. Bukan berarti orang yang nggak ngaji itu nggak takut sama Allah, takut, tapi nggak seperti yang tahu sama yang nggak tahu. Paham ya? Nggak mungkin orang itu takut kalau nggak benar-benar tahu. Takutnya beda, asal-asalan, asal-asal takut aja, ya kan? Tapi kalau orang alim, dia tahu siapa Allah yang maha agung. Maka sampai di sini dikatakan al-maksud, ayat ini yang dimaksud wa annal khasyata tammah wal khasyatal kamilah. Rasa takut yang sempurna, yang menyeluruh ke seluruh aspek, bukan cuma ngaji doang takut, di pasar, di ini, di mana-mana takut, karena dia tahu Allah itu siapa. Tapi kalau orang cuma takut sama Allah, ya takutnya kalau ngaji nggak takut lagi. Kalau di majelis alim aja, ya kan? Tapi kalau ngaji benar-benar takut sama Allah. Dan takut yang sempurna inilah yang disebut di dalam kitab dikatakan yuthmiru ta'atallah wa tajannuba ma'asihi.
Kalau orang sudah benar-benar takut sama Allah, akan membuahkan hasil dia selalu taat sama Allah. Nggak berani dia ninggalin sholat, nggak berani ninggalin majelis ta'lim, karena ini perintah Allah. Ya kan, orang yang nuntut ilmu itu diangkat darajatnya dengan beberapa darajat. Beriman itu kan dituntut di majelis ilmu, ya kan, membuahkan hasil semakin taat, semakin ngaji, semakin ibadah karena takut sama Allah. Tapi kalau orang nggak takut sama Allah, mati ntar gimana? Nggak bawa ilmu, nggak bawa amal, nggak bawa yang namanya akhlak-akhlak yang luhur, itu ada di majelis ta'lim. Tapi kalau dia betul-betul takut sama Allah, ngaji terus, sehingga dia matinya membawa pahala yang paling besar, yakni dengan menuntut ilmu tadi itu. Dan membuahkan hasil lagi bukan taat sama Allah aja, tapi menjauhi semua maksiat-maksiat sama Allah. Coba orang takut sama Allah nggak berani maksiat. Makanya sampai kata ulama-ulama, orang yang takut sama Allah ini dia akan selalu jauh dari maksiat. Kenapa? Karena satu dosa yang kecil aja yang Allah ceritakan tuh di Quran, di hadis, itu selalu terngiang di hatinya. Allah berfirman, inni akhafullah in asaitu rabbi adaba yaumin adin. Kalau kita ditawari maksiat disuruh ngomong kul, katakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Jika saya maksiat sama Allah, in asaitu rabbi, Tuhanku, adabnya Allah itu adim, gede. Ini maksiat kecil, ya. Sedangkan kecil-kecilnya dari ayat ini bagi orang alim itu dirasakan besar. Tapi kalau orang nggak alim, dosa besar aja dibilang kecil, ya kan? Dosa besar maksiat, zina, mabuk, minum-minum keras, ninggalin sholat, durhaka sama orang tua, ya cuman begitu doang dianggap begitu. Buktinya saya nggak mati, ya dibilang gitu. Na'udzubillah, karena dia nggak takut, ya kan? Dan Allah itu khabirum bima ta'malun, latif khabir bima ta'malun. Latif itu katanya halus, halusnya itu mengetahui, seperti tepung yang halus, kecilnya tepung yang satu kecil dari tepung aja kita nggak bisa pisahin itu kecilnya kayak itu, kecil segitu dari satunya tepung itu Allah tahu. Dari dosa-dosa, dari kebaikan dilihat sama Allah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti saya jelaskan nama kamu dosa kamu nih, saya pertunjukkan nama kamu, saya ceritakan nama kamu, saya beritakan ini dosanya kamu sekecil ini ya Allah, yang kamu anggap nggak ada di sisiku. Dan sekecil ini juga pahala yang kau lakukan ada di sisiku. Dan wa ujazikum bima kuntum ta'malun, saya balas. Makanya ada kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa orang berbuat sekecil darra, darra itu lebih kecil dari tadi itu yang kecil-kecil. Ada yang bilang darra itu kelingkingnya, kukunya kelingkingnya semut yang paling kecil. Lah gimana coba? Kukunya kelingking, itu semut yang kecil yang ya nggak kelihatan semut yang gimana coba? Itu Allah tahu. Nah sekecil itu malah kita pikir ya nggak ada apa-apanya. Jangan diharap, ya. Jadi ayat ini memberikan pelajaran bahwasannya orang yang takut sama Allah itu nggak bakal menyepelekan sekecil apapun kebaikan, dan nggak bakal menyepelekan sekecil apapun keburukan. Boleh jadi dari yang kecil tadi itu mendatangkan dosa yang besar kalau dia maksiat. Takut, makanya takut. Siapa yang nuntut ilmu? Alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi banyak orang urusan nuntut ilmu itu paling ngabeken itu, nganggap sepele, ya ngaji ngapain sih, cuma zamannya segitu doang, nggak usah lah. Lah, yang dianggap sepele itu, yang malah yang itu sepele kan di situ di sisi Allah besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kau sangka di sisi Allah itu sepele, padahal di sisi Allah itu besar. Kau anggap sepele ngaji-ngaji gini, yang dianggap sepele. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas itu diceritakan kata Habib Soleh, paling perhatian dengan orang-orang yang nuntut ilmu, sampai yang ngajarin ilmu itu disamperin satu persatu. Nah, ini kita ngaji setahun sekali aja datang, kagak datang ya kan? Kenapa jadi? Karena kurang nganggep keutamaan ilmu, ya kan? Kurang nganggep ya, kebesaran ilmu. Habib Abdullah bin Abi Bakar Sakron sampai jadi wali besar. Itu kalau datang orang alim 40 orang, satu orang dipotongin satu kambing. Nah, di sini ada nggak? Lah buru-buru satu kambing ya nggak? Separuh kambing nggak motong-motong ya. Beda penghormatan. Sampai ditanya, Habib antum takdir ini? Takdir di mana?
Mubadzir, masa satu makan satu kambing, nggak habis, bawa pulang buat keluarganya semuanya. Ini mah kecil dibanding ilmu yang diberikan sama dia kepada saya. Saya cuma ngasih kambing, nggak ada apa-apanya dibanding ilmu yang diajarkan sama kita. Supaya penghormatannya sama ilmu itu. Nah, orang besar-besar makanya jadi orang besar, menghormati sesuatu yang besar, dibesarin sama Allah. Tapi orang apa jadi nganggep remeh orang besar, dihinakan sama Allah sehina-hinanya. Naudzubillah. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf nyati maki Nabi. Lihat akhir-akhir jadi apa? Siapa tuh Nabi kita Muhammad? Ya kan? Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul alimin, ya kan? Orang yang paling alim dari semua yang alim, yang paling berilmu dari semua yang berilmu. Makanya sampai dikatakan al ulama warasatul, orang alim ulama ini yang ngitung ilmu, yang ngajarin ilmu, itu pewarisnya Nabi. Bayangin, sampai Nabi pewarisku deh. Kenapa aku pewaris Nabi? Karena nabi-nabi lah orang yang paling takut sama Allah. Nabi-nabi itu orang yang paling takut sama Allah. Kenapa Nabi paling takut? Paling alim, siapa tahu Allah. Kalau bukan Nabi, siapa yang kenal Allah kalau bukan Nabi yang benar-benar kenal? Makanya Nabi itu paling takutnya manusia dibanding orang sembarangan. Dan tingkat takutnya manusia itu sama yang lain, satu sama lain berbeda. Ada yang takutnya kencang banget, ada yang sedang-sedang, ada yang asal-asalan, ada yang kagak mau takut, ya kan? Nah masing-masing itu nanti diukur dari ilmu yang dia tuntut itu. Karena dia kurang berilmu, ya kurang takut. Semakin kita makin takut, semakin takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah yang dimaksud takut di sini ini takut yang allati ya'rifullaha bi asma'ihi wa sifatihi wa qudratihi wa syari'atihi wa ahkami. Yang benar-benar takut sama Allah itu dengan sifatnya Allah. Allah itu punya sifat 20, sifat wujud, qidam, baqa. Apa itu wujudnya Allah? Wujudnya Allah itu ada-adanya kayak gimana? Kalau begitu tahu besarnya Allah, wujudnya Allah, nggak ada apa-apanya kita semua ini. Makanya semakin tahu besarnya Allah, semakin kecil kita. Imam Syafi'i bilang apa hadirin? Kullama zadani ilman bijahli. Semakin saya menggali ilmu, semakin kecil saya. Ternyata saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah. Semakin korek, ternyata satu titik itu nyabar-jabar kemana-mana. Lautan jadi samudra di atas lagi sab'atu abhurin. Bayang mana fidat kalimatullah, bertambah-tambah, bahkan nggak habis-habis ilmu. Kayak gimana coba? Siapa itu Allah? Ilmunya aja kayak gitu. Nah semakin kita tahu ilmunya Allah, semakin kecilnya kita, nggak ada apa-apanya kita. Makanya semakin takut. Nah itu disuruh ngaji. Yang kayak gini, tahu sifatnya Allah, kenal siapa itu nama-namanya Allah, punya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya kan, rahimnya kayak gimana, rahmannya gimana, maliknya kayak gimana. Nggak macam-macam. Ya, nabi-nabi itu adanya angin kenceng dikit aja udah gemeteran. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, langsung tahu. Dikir wirid langsung gemeteran. Ya kan? Lah ini udah petir nyambar segala macam loh, buset deh. Lah, bukannya takut buset lagi malah. Ini kalau orang nggak takut kayak gitu tuh, omongannya beda sama yang takut sama Allah. Dengan petir, subhanalladzi khalaqal barqa khaufan wa tama'a. Maha suci Allah yang ciptaan petir, rasanya takut sama Allah. Petir takut nyambar kayak gitu karena takut sama Allah besar. Khawatir. Gunung-gunung ini, ya kan? Ini langit bumi ini, sebenarnya dia ini apa hadirin? Akan meledak kalau dia tahu kebesarannya Allah, ya kan? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu kalau seandainya dia itu disuruh sama Allah menuju ke meledak dia. Saking nggak mau meledak aja kalau nggak disuruh meledak mau. Kalau meledak mampus semua lu kita udah. Ya kan? Makanya dia masih gemeteran. Ini menunjukkan betapa besarnya itu Allah. Itu semua diketahui dengan ilmu, ngaji, belajar. Ya, kalau nggak belajar nggak bisa. Bahkan katanya ulama, ada hukama. Orang pengen dapatkan rasa takut menjadi ulama itu ternyata punya ciri-ciri khas. Ada karakteristiknya, karakternya ulama. Dan yang nggak punya karakter ini nggak bisa dibilang alim ulama. Bukan aulia, bukan hukama, bukan arif billah. Yang ada bukan aulia illah tapi aulia syaitan. Ya, bukan aulia illah tapi aulia syaitan. Apa itu karakteristiknya ulama? Kata sebagian ulama bilang, apa hukama bilang, hirfatul alim, hirfatul wali min aulia illah, khirfatul arif minal arifina billah.
Ciri-ciri khas, karakter-karakternya orang arif, orang wali itu sittatu asya, 6 macam. Yang pertama, idza nadhara Allah taala iftakhara. Kalau dia mandang Allah itu di benak hatinya itu bangga, senang. Panggilan-panggilan Allah, Allah manggil kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada senang. Makanya Nabi itu kalau dengar adzan disuruh bilang marhaban bil qailina adlan, marhaban bis solihati. Wah, senang karena panggilan Allah manggil kita. Hayya 'alas shalah. Disuruh bahagia, disuruh menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan. Gimana enggak senang? Ya kan? Lah ini adzan Allahu Akbar, lah adzan lagi capek banget, baru adzan lagi. Lah ini goblok. Ini orang enggak kenal Allah. Dengar Allah manggil enggak senang hatinya. Berarti apa? Bukan arif itu. Bukan wali Allah, itu wali setan itu. Wali setan itu. Ngaji ini panggilan Allah, panggilan Rasul, seneng. Ada orang yang ngaji berat, aduh jauh, maka malas ah. Itu pun juga gitu-gitu dah. Lah, ya itu belum wali, itu belum arif. Ya kan? Kalau arif bilang nggak bisa terlambat gini-gini nih. Dia malah falatanafasil mutanafisun. Mau jadi wali-wali nih, wali-wali itu tanding-tandingan, kejar-kejaran tuh. Ya kan? Limithli hada falyamalil amilun. Orang wali ini bisa begini, kepingin seperti itu, kejar seperti yang dikejar mereka, beramal seperti yang diamalin mereka, bakal sampai kepada kedudukan mereka. Lah kita buru-buru wali, ngejar amalannya Habib Muhammad aja nggak bisa. Habib selalu bilang, Habib Allah ada nggak ada apa-apanya Habib Muhammad ini. Habib Muhammad udah tua. Tapi kalau untuk urusan ilmu itu terus guru-guru satu persatu didatengin, padahal itu orang lebih tua Habib Muhammad. Datengin guru-guru, insyaallah. Kita ini kadang-kadang, subhanallah, setahun sekali kalau mau datang-datang, ya kan, hujan petir lah, asal hujan-hujan lagi, masa tiap hari hujan mulu, ya kan? Nah kayak kita itu tanda kurangnya kita ini perhatiannya sama ilmu. Ya, panggilan-panggilan Allah kurang. Kalau kita seneng, seneng itu, guru datang seneng, ilmu datang seneng, adzan datang seneng, tawarin sodako seneng, ditawarin hal-hal yang baik nggak bakal nolak. Karena itu apa hati? Tandanya arif billah, iftakhara itu bangga, hatinya senang. Yang kedua, wa idza nadhara nafsahu ihtaqara. Kalau tadi iftakhara, kalau dia mandang dirinya ihtaqara, menghinakan dirinya. Ana mah enggak ada apa-apanya dibanding orang-orang wali ini. Habib Soleh dulu jadi wali besar kayak gitu, waktu ditanya Habib wali besar, Habib siapa bilang? Orang-orang itu, Habib. Lah, saya sama ente, saya itu ibarat debu yang ada di kaki inti itu. Hah? Bosan? Iya, emang begitu. Bayangin memandang dirinya, saya itu satu debu kecil di kaki inti itu. Subhanallah, makanya jadi wali besar. Orang yang tawadhu diangkat darajatnya, yang takabur dijatuhin martabatnya. Fir'aun itu sombong sampai bilang innani anallah rabbukumul a'la. Saya itu Allah, Tuhan kamu yang maha tinggi. Wah, aku Tuhan lagi. Artinya mampus. Ya kan, masa Tuhan begitu? Ya kan, mampus. Sampai sekarang namanya jelek, sempat lama-lamanya sepanjang masa nggak ada kenangan baik, yang jelek mulu sombongnya. Tapi Nabi kita Muhammad pernah didatangi Jibril, disuruh sama Allah tawarin tuh buat kekasih itu Muhammad, coba tanyain, mau saya jadiin rajanya raja atau nabinya nabi atau hamba di antara hamba-hambaku. Tawarin, ya Rasulullah, ini ada tawaran, antum mau dikasih apa yang kau mau? 3, mau jadi raja, Allah jadiin. Nabinya nabi, Allah jadiin. Atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Bilangin malaikat, kalau Allah nawarin itu saya pengen dijadikan hambanya Allah di antara hamba-hambanya yang Ubaidillah, yang kecil-kecil itu. Lah, masa Nabi? Iya. Pengen? Iya. Balik ke Allah. Malah milih jadi hamba-hambamu yang kecil-kecil itu. Oh gitu. Kalau gitu dia tawadhu, saya kasih dia jadi rajanya raja dari semua raja. Dan itu minal awwalina wal akhirin, gak ada raja yang lebih tinggi dari dia. Dan saya angkat dia jadi nabinya nabi, rasulnya rasul. Dari semua nabi dan rasul dia paling tinggi dan gak ada yang ngalahin minal awwalina wal akhirin. Bayangin. Dan saya angkat dia dari hambaku, di antara hamba-hambaku yang terpilih. Wa innahum indana la minal mustafain al akhyar. Saya itu punya hamba-hamba pilihan. Ini yang terpilih dari semua terpilih-pilih. Bayang. Makanya Nabi itu sampai bilang, bukannya sombong ya, ana min khiyarin min khiyar, saya dipilih dari pilihannya Allah.
Gara-gara Nabi merendahkan dari yang paling rendahnya semua pilihan Allah. Diangkat pilihan itu tawadu. Kalau mandang dirinya hina, nggak besarin dirinya. Jangan kayak sekarang, semua ulama sedunia goblok, yang pintar saya sendiri. Lah, goblok itu berarti. Itu berarti menunjukkan yang goblok sedunia dia. Itu kebalikannya. Jangan sombong-sombong kalau untuk mandang dirinya. Jangan ada bangga. Wala tuzakku anfusakum. Jangan dimandang suci diri inti. Inti ini kotor dibanding yang lain-lain itu. Nah, yang ketiga tandanya arif billah, wali min auliyaillah. Siapa itu? Orang alim min ulama'illah. Itu kata ulama wa idza nadhara bi ayatillah i'tabara. Kalau mandang kekuasaannya Allah, di kebesaran dijadikan iktibar, pelajaran. Itu wali-wali Allah. Allah itu punya kekuasaan menghidupkan manusia, mematikan manusia. Kita ini sebentar tadinya nggak ada, tahu-tahu diadain. Nanti kita dimatiin, habis itu dihidupin. Itu kekuasaan Allah. Makanya orang-orang soleh-soleh itu, kalau hadirin ngelihat orang mati, dia mandang, masya Allah, subhanallah, Allah maha besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menjadikan pelajaran, nih mati. Sebenarnya bukan dia yang mati, kita kayak gini nanti bakal mati kayak gitu. Jadi kita tibar. Mandiin jenazah, bukan merenungin ini yang mati, yang dimandiin, yang ini yang mati nih, yang jenazah nih kita mandiin. Dia renungin jadi pelajaran, nanti saya juga bakal dimandiin kayak dia. Renungannya kayak ngambil tibar. Kalau mikul jenazah, bukan cuma yang jenazah yang dipikul, tapi saya bakal dipikul seperti dia. Kalau dia masukin ke liang lahat, begitu juga saya juga bakal kayak gini, ya kan? Dan nanti dibangkitkan, semua dipikir. Terus saya punya renungan apa? Apa saya bisa lebih baik dari dia apa tidak? Bayangin. Kalau saya bisa lebih baik dari saya, syukur saya. Tapi kalau saya lebih jelek dari dia, naudzubillah. Makanya dikejar-kejar. Semakin orang mati semakin takut. Itu tanda waliullah. Lah ini ngubur jenazah rokokan lagi lah. Gimana mau jadi wali? Ya kan? Ngubur jenazah rokokan. Malam besok gimana? Ini jenazah masih di sini. Bapaknya mati, ribut urusan warisan. Bapaknya masih di situ jenazahnya. Gimana? Mau takut sama Allah? Enggak ada iktibar sama sekali. Naudzubillah. Kun ma madha ibratan liman ata. Apa yang kau lihat dari yang lalu-lalu itu jadikan pelajaran buat yang akan datang. Kejadian orang durhaka yang nantang Nabi, lihat mampusnya kayak gimana, matinya kayak gimana. Ya kan? Ini yang ngatain wali-wali, lihat ujung-ujungnya dulu mampus. Nanti mau ngikutin yang baru-baru lagi ngikutin kayak dia. Naudzubillah. Nggak bisa, itu bukan wali setan itu. Itu tandanya sudah jelas wali setan. Dan nggak bakal nuntut ilmu yang benar, ilmunya ilmu setan. Nah, yang keempat tanda wali Allah, tanda orang alim itu wa idza hamma bi maksiatin. Kalau punya keinginan maksiat, pingin maksiat aja deh. Au syahwatin, atau pingin melampiaskan nafsu syahwatnya, seketika itu inzajara, dia nahan dirinya. Bisa nggak kayak gitu? Lah bengong, nggak ada yang ngomong. Bisa nggak? Harus bisa. Insya Allah, minta, ya kan? Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah, dengan sabar, nahan gitu, sholat yang banyak. Itu semua nanti menahan maksiat itu, ya kan? Nah, katanya ulama, orang yang nahan hawa nafsunya satu aja dari maksiat, itu lebih baik dibanding itu ngerjakan amal-amal kebaikan, ya, dari ketaatan 1000 ketaatan. Di sholat 1000 rakaat kalah sama nahan ngelihat maksiat satu kali aja. Makanya kalau amal ma'ruf itu banyak orang bisa jalanin. Kalau nahi munkar itu susah, ya kan? Kalau nggak benar-benar orang yang takut sama Allah. Kalau yang takut sama Allah nggak berani. Begitu maksiat langsung menjamkan mata, ya kan? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadna furujahum. Ya Rasulullah bilang buat orang mukmin tuh, kalau ngelihat maksiat cepat penjamin matanya dan jaga kehormatan, jangan buat main ya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Begitu juga perempuan-perempuan kalau ngelihat maksiat cepat-cepat penjamin matanya dan jaga kehormatan, jangan diobral. Aurat-aurat disebar kemana-mana. Film-film BF porno, naudzubillah, zaman sekarang dianggap biasa. Ya kan, cium-ciuman, pegang-pegangan, malah ketawa-ketawaan. Hati-hati. Saat itu maksiat ketawa, ente nanti bakal disiksa di neraka, ditusuk itu yang namanya kehormatannya pakai besi yang panas dari api neraka. Ente nangis, dibilang sama malaikat, ayo ketawa yang dulu kamu ketawa, bisa nggak ketawa sekarang? Bilang apa? Nggak bisa ketawa, udah kayak gitu. Yang itu ketawa dulu, sekarang ketawa coba. Mau bilang apa? Udah, naudzubillah. Yang macam-macam itu suruh takut sama Allah.
Nah ini sekarang ngeliat maksiat, bukannya malah subhanallah takut sama Allah, menahan diri, malah melotot lagi. Ya kan? Waduh, bahaya banget nih, bahaya. Nah, ngomong-ngomong lah kita meleser-ser kemana-mana lah, tambah dosanya kemana-mana. Hati-hati tuh. Nah yang kelima, tanda orang wali min auliyaillah. Apa itu hadirin? Orang-orang wali min auliyaillah itu, wa idza nadhara, begitu dia mandang rahmatallah wa afwallah istabsyara. Kalau dia mandang ampunannya Allah, Allah itu maha pengampun, Allah itu menebarkan rahmat yang begitu besar, seketika itu juga hatinya itu merasa bergembira dan ingin berharap mendapatkan itu. Wali min auliyaillah. Di sini nih taburan rahmat, katanya orang ngaji itu turun rahmat nafhat, dikirim ke malaikat-malaikat. Dia nggak bakal tinggalin, berharap nimbrung di situ. Bukannya berharap nimbrung di tempat-tempat maksiat, nggak mau, dia nggak ada hatinya pengen ke situ itu. Yang ada di tempat-tempat majelis ini. Dan majelis yang kecil, yang dianggap sepele ya. Ini majelis yang ingat-ingat Allah kayak gini-gini nih. Ini nyelamatin 70 majelis yang gede-gede yang maksiat sama Allah di kampung itu. Selamat gara-gara yang kecil. Hati-hati. Ya kan, yang maksiat itu bisa selamat gara-gara yang kecil. Masya Allah. Nah itu dia mandang ampunannya Allah, diharap semoga Allah ampuni. Orang dulu-dulu tuh wali, kutub-kutub besar-besar. Mau mati bilang apa hadirin? Apa? Salah satunya pernyataannya Ibn Nuwas, Abu Nawas ya. Kalau kita buka di YouTube Abu Nawas, kelihatannya orangnya jenaka ngomongnya ya kan. Bisa pinter, cerdas gitu, ngalahin ucapan-ucapan raja-raja pendeta-pendeta nggak bisa ngomong. Dijawab sama dia. Dapat ilmu-ilmu yang nggak diberi sama orang karena dia takut sama Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Inti yang takut sama Allah, Allah kasih ilmu yang nggak dikasih sama orang lain. Yang nggak pakai belajar dapat ilmu laduni karena takut sama Allah. Dapat ilmu laduni. Habib Soleh itu kalau ditanya, Habib ahli nahu, nggak ngerti nahu itu apa? Nahu lah, nggak nahu. Gara-gara dia takut sama, nggak pernah maksiat. Itu ajengan Abdullah Mukhtar yang sekarang di apa namanya itu, Sukabumi, mengagumi diwannya Habib Soleh itu. Bib, ini diwannya itu bisa gini nih. Kalau saya mau kupas dari sarahnya nahunya, ini nahu tertinggi ada semua di sini, Bib. Saya nggak tahu, nahunya diatur semuanya di situ. Bengong itu aja Abdullah. Saya sini belum nyampe karena aku yang tertinggi nih. Itu Habib Soleh sudah bahas semuanya di situ di diwan-diwannya. Ya, padahal Soleh nggak belajar nahu, dikasih sama Allah ilmu yang nggak diberikan sama orang lain. Berkahnya takut sama Allah. Nah, caranya belajar dulu, takut kecil-kecilan dulu, menuntut ilmu, ngaji nanti bakal jadi ulama itu nanti bakal takut sama Allah. Ya kan? Ibn Nuwas waktu mau meninggal, padahal wali min auliyaillah, nulis secari kertas kecil segini, ditulis. Apa sih? Kalimatnya itu 4 kalimat. Dia bilang apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Taruh di kertas, nangis, mau meninggal, napasnya dia. Allah, taruh di kertas bawahnya. Enggak lama meninggal dia. Enggak ada yang tahu di kertas ditaruh di bawah bantalnya. Meninggal. Di keesokan harinya ada muridnya diimpiin dia. Melihat dia berada di singgasana Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah. Ditaruh di satu tahta kerajaan yang gede yang nggak ada orang punya tahta kerajaan kayak gitu. Dikasih pakaian kemuliaan, dikasih mahkota ketinggian keluhuran, disuapin bidadari, dipijitin bidadari, dikipasin bidadari, dikerumunin orang-orang mulia besar-besar semua. Raja dia. Hah? Ustaz? Kagum. Muridnya enak. Ustaz dapat ini kayak apa Ustaz? Oh, ana sendiri kagum. Allah kasih kemuliaan kayak gini nih. Ustaz, ana nggak nganggep gara-gara ana nulis secari kertas waktu ana mau meninggal itu di bawah bantal ana, nanti lihat. Ana dibuka kata-kata itu. Makanya sampai salah kita itu kalau Jumatan, habis selesai Jumatan baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Qul Falaq, Qul Nas 7 kali kan? Ayatul Kursi 1 kali, terus baca itu 4 kali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil. Ilahi lastul firdaus ahla, artinya ya Tuhanku, saya ini kalau mau dijadikan penghuni surga firdausmu yang tinggi ya Allah nggak pantas. Dia bilang
Nggak layak. Siapa saya? Siapa itu anugerahmu yang begitu besar? Kayak kita ini budak masuk di istana besar, nggak pantas, nggak, bukan tempatnya, kayak gitu. Seolah-olah dia merendahkan dirinya gitu. Tapi dia bilang apa? Wala aku ala nari jahannam. Tapi ya Allah, saya nggak kuat nahan panasnya api nerakamu. Memang saya pantas masuk neraka, tapi saya nggak kuat ya Allah panasnya neraka. Bahasanya kita aja manusia bisa kesentuh hati kita, apalagi Allah digituin, ya kan? Allah itu arhamur rahimin, ajwadul ajwadin wa akramul akramin. Nggak ada kayak Allah yang sayangnya sama hambanya lebih di atas semuanya. Latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu subhanallah. Tiba-tiba dia bilang apa? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Ya Allah, terimalah taubatku, ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil. Karena Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Walaisa yaghfirul azim illa al azim. Enggak ada yang bisa ngampunin yang besar itu kecuali yang Maha Besar. Bahasanya minta ampunan, Allah Maha Pengampun, rahmatnya besar, diminta di situ, diharap. Itu tanda wali, ya kan? Terus minta. Makanya doa-doa salaf itu nggak boleh ditinggalin. Kalau habis sholat itu baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, rahmatmu itu lebih besar diambil amal kita semua, nggak ada apa-apanya dibanding satu rahmat mata ini, nggak ada apa-apanya. Itu ngaji mulai dunia diciptakan sampai habis, nuntut ibadat, dzikir segala macam, nggak diharap. Yang diharap rahmatnya Allah. Bayang, ampunannya Allah dari dosa. Wa maghfiratuka awsa' min dunubina. Ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kita segede apapun. Ampunanmu lebih besar. Makanya kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang waktu mau mati dia cuma mengandalkan dengan rahmatnya Allah yang besar dan mengharap ampunannya Allah yang Maha Agung, kecuali Allah akan ampuni semua dosanya dan dia amankan dari rasa takutnya, dan Allah akan berikan rahmat dari apa yang dia harap. Apa yang dia cita-citakan dikasih, dan dia akan aman dari yang dia takuti. Maka nanti kalau dia mau mati, jangan ngandalin amal intim. Ya Allah, ampuni dosaku, maafkan semua salahku. Ya Allah, Kau mau Maha Pengampun, Kau Maha Penyayang. Ya Allah, itu aja deh. Selagi dia ngomong gitu, semua amal itu yang kecil dianggap gede sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir tanda wali min auliyaillah, wa idza nadhara dunubahu istaghfara. Kalau dia mandang dosa-dosanya seketika itu langsung istighfar. Tapi ulama-ulama ngajarkan sayyidul istighfar itu pagi sama sore, nggak boleh putus. Nabi bilang, siapa orang baca sayyidul istighfar di pagi hari, dia mati sebelum terbenam matahari, maka matinya mati syahid. Kalau dia baca maghrib sebelum subuh dia mati, maka matinya mati syahid, diampunin dosanya. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, mudah-mudahan ini yang kita harap di pembukaan acara ini untuk menyemangatkan kita menuntut ilmu. Kata ulama, nggak bisa jadi tanda ciri khas wali-wali semua tadi itu nggak bakal bisa jadi itu, kecuali inti jadi orang alim, ya kan? Dan itu nggak bakal jadi alim kalau nggak nuntut ilmu, ya kan? Makanya semua itu sumbernya dari ngaji dulu. Insya Allah sedikit yang kita telaah bisa mendatangkan anugerah yang besar. Amin ya rabbal alamin. Yaqul sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحقنا لنا حيانا نموت علينا بعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين خافنا لما لا يحزنون فضلك اللهم بحمدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق الله نفس زنة عرشه مدد كلماته وعدد ما وسعه علم الله عدد ما ذكر الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.